Diminta mantan Kabareskrim hipnotis Putri Chandrawati. Uya-Kuya cerita pernah dijemput oleh Densus 88 hipnotis anggotanya. Saya dijemput sama Densus 88, betul? Kan suruh saya tuh. Iya. Tapi akhirnya saya bikin show aja di ruangan dulu. Sama anggota-anggota, saya hipnotis anggota-anggota dulu, ingat kan ya? Iya, betul. Iya, itu kan saya masih Kabareskrim. Oh, itu berarti zaman Kang Ito ya? Saya Kabareskrim dulu. Oh iya. Saya dijemput Densus 88 Kang lu. Karena saya menarik gitu, saya bilang, ini kalau begini kita paling tidak punya cerita gitu. Kalau orang mau skenario, dia akan cerita. Contohnya ya Kang Punten nih, PC diajak ngomong sama Akang, saya yakin Kang seluruh Indonesia Raya nih, mungkin dunia juga lah, karena saya juga dihubungin beberapa dubes ya, nanyain kasus ini, itu akan cerita apa adanya. Ya paling tidak bisa menjadi satu petunjuk lah menurut saya ya, cuman ya nggak tahu lah ya, mungkin ini kan kalau dari aspek hukum kan mungkin nggak diperbolehkan. Dalam kasusnya Ibu PC ini kan sebetulnya penggunaan satu norma itu saja nggak pas menurut saya ya. Banyak latar belakang di sana ya. Di sana ada saksi-saksi lain ya, ada Kuat Ma'ruf, bahkan isunya berbalik-balik nih. Secara hukum pidana itu ada pemeriksaan traumatik ya oleh psikolog atau dan psikiater yang dituangkan dalam bentuk visum et repertum psychiatrum. Sudah 2 bulan sejak Brigadir J dinyatakan tewas, kasus ini pun masih belum menemukan titik terang. Sebab beberapa tersangka juga masih dalam tahap pemeriksaan. Kini Komjen Purnawirawan Ito Sumardi juga ikut buka suara mengenai kasus kematian Brigadir J. Mantan Kabareskrim menyampaikan pendapatnya saat hadir menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Uya-Kuya. Uya-Kuya saat itu melakukan video call bersama Ito Sumardi karena ia masih berada di Amerika Serikat. Dalam perbincangan mereka, Ito Sumardi meminta Uya-Kuya untuk menghipnotis Putri Chandrawati agar ia bisa berkata jujur. Jika Putri Chandrawati berkata jujur, maka publik bisa mengetahui perkataannya mengenai pelecehan seksual benar adanya atau hanya kebohongan. Hal itu ternyata sudah disampaikan Ito Sumardi kepada Kapolri agar publik juga bisa menerima fakta baru dari kasus ini. Ito Sumardi menilai jika orang yang dihipnoterapi akan menceritakan segala hal dengan jujur, meskipun pro justisia tidak boleh, tapi itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Kemudian, ia langsung menanyakan hal tersebut kepada Uya-Kuya secara langsung. Namun tampaknya Uya-Kuya takut melakukan hal itu, karena ia pernah memiliki pengalaman yang sama. Diceritakan Uya jika saat itu dirinya diminta menghipnotis salah satu personel kepolisian terkait kasus teroris. Lebih lanjut, Ito Sumardi menerangkan jika dirinya sadar jika akan ditentang oleh hukum karena menghipnotis seseorang secara paksa. Tetapi tetap ada keinginan dalam diri Ito Sumardi jika Uya-Kuya menghipnotis istri Ferdy Sambo itu. Ito Sumardi meyakini jika Putri akan berkata jujur dalam pengaruh hipnoterapi, tapi ia tidak terlalu memahami jika hal yang diinginkannya untuk menghipnotis Putri Chandrawati justru bertentangan dengan hukum. Sindir masalah backingan judi. Dalam perbincangan dengan Uya-Kuya, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi juga sedikit menyentil masalah backingan judi. Diketahui, kini masalah judi tengah dibasmi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbagai jenis judi dan para pelakunya pun sudah ditangkap pihak kepolisian. Sedikit demi sedikit keresahan masyarakat tentang maraknya perjudian akhirnya ditangani oleh kepolisian. Dijelaskan oleh Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, jika yang membackingi judi online bukan hanya kepolisian tetapi juga tentara dan termasuk juga ormas. Dia juga menceritakan ketika masih menjabat sebagai Kabareskrim, ada oknum pemerintahan yang ikut terlibat di dalamnya. Dia juga menyinggung terkait lokasi perjudian yang dijaga oleh preman dan sempat terjadi baku hantam ketika melakukan pengamanan. Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengetahui bagaimana gerak-gerik pengelola judi. Apalagi Komjen Ito Sumardi merupakan mantan Kabareskrim yang sudah lama berdinas. Kini publik pun terus menunggu bagaimana sikap kepolisian untuk memberantas kasus judi di Indonesia.